Nabi SAW maafkan, masih dikasih uqiyah, ya, masih dikasih 100 ekor unta dan 100 uqiyah. Nabi SAW panggil lagi Aqra' bin Harith. Ini juga salah satu pimpinan suku Tamim, ya, yang masuk Islam, masih mu'allaf. Kasih juga sama, 100 ekor unta, 100 uqiyah. Sampai itu dikenal dengan hari seratusan. Ya, begitu dikatakan dalam buku sejarah. Karena Nabi SAW suruh bagi 100 gitu. Kemudian dipanggil lagi Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini masih dalam keadaan kafir. Tapi kan dia ikut berperang. Dia juga pinjamkan senjatanya. Nabi suruh kasih 100 ekor unta. Kasih juga dia 100 ekor unta dan 100 uqiyah emas dan perak. Terus saja Nabi SAW membagi-bagi kepada para pemimpin dengan nilai yang sama, dan keluarlah istilah pada saat itu dari para sahabat orang-orang pemilik 100. Maksudnya adalah orang yang menerima selalu dengan angka 100. Seorang badui baru masuk Islam mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah aku seekor kambing." Maka Nabi SAW melihat ada di lembah Hunain kambing banyak sekali. Jadi mengelompok-ngelompok gitu. Nabi tunjuk satu kelompok kambing mengatakan, "Ambillah, semua ini buat kamu." Orang ini mengatakan, "Wahai Muhammad, jangan olok-olok aku." Dia cuma minta 1 ekor. Kata Nabi SAW, "Tidak sama sekali. Ambil untuk kamu semuanya." Maka orang itu pun mendatangi lembah Hunain untuk mengambil kelompok. Jadi banyak kelompokan kambing itu terlalu banyak, ya. 40.000. Nabi SAW kasih dia, mungkin sekitar 100-200 ekor, bawa. Maka dia waktu jalan ke lembah Hunain, dia pikir ada muslim yang akan menghalang dia. Dia lihat kiri kanan, dihalangi enggak ini? Gitu. Karena dia masih mu'allaf, enggak ngerti. Lalu kemudian dia lihat semua sahabat biarkan dia jalan, tidak ada satupun yang memegang dia. Kemudian diambillah sama dia semua, ya, kambing tersebut dibawa ke sukunya. Dan pada saat itu diambil langsung dia pergi. Kebetulan suku dia di dekat lembah Hunain. Dia mu'allaf baru masuk Islam di Mekah. Maka pada saat itu pun dia teriak dari depan gerbang sukunya mengatakan, "Wahai kaumku, masuk Islamlah, karena Muhammad mengajarkan agama yang tidak akan pernah membuat kita miskin." Maka pada saat itu kaumnya ngeromboni dia, mengatakan, "Apa yang terjadi?" Dia bilang, "Saya masuk Islam. Lihat apa yang saya bawa ini, sekian ratus ekor kambing." Kata mereka, "Dari mana?" "Muhammad kasih saya cuma-cuma. Hanya dengan syahadat saja. Masuk Islamlah kalian." Berbondong-bondong sukunya datang. Waktu Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang ini, maka mereka berkumpul dan tersebar berita di seluruh lembah Hunain. Dan ini lembah-lembah ini penuh dengan suku-suku yang tadinya takut dengan Hawazim, masih dalam keadaan kafir. Mereka semua tiba-tiba masuk Islam gara-gara ghanimah tadi. Dan saking banyaknya orang-orang Badui datang memenuhi sekitar Nabi SAW, syahadat minta ghanimah, syahadat minta ghanimah. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu tidak bisa bergerak. Dan orang-orang Badui orang-orang kasar. Ada di antara mereka yang datang lalu menarik baju Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku." Sampai baju Nabi SAW jatuh. Lalu beliau mengatakan, "Tenanglah hai manusia, kembalikan bajuku dulu." Dikembalikan baju Nabi SAW, lalu beliau mengatakan, "Demi Allah, aku tidak akan menahan apapun untuk kalian. Aku akan bagi, tenang aja, enggak usah berebut." Gitu. Sampai ya, pada saat itu mereka tenang dan Nabi SAW membagikan semua. Ada di antara orang Badui mengatakan, "Wahai Muhammad, berikan aku bagian, karena sungguhnya Quraisy kaum yang tidak adil." Omongannya kasar sekali. Minta ghanimah baru mencaci maki gitu kan. Umar dengar. Umar marah ini. Sudah biasa lah. Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, penggal lehernya." Nabi SAW mengatakan, "Biarkan hai Umar." Ya. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada orang Badui tadi, luar biasa ya, orang ini udah berkata begitu, minta ghanimah, dikasih oleh Nabi SAW. Lalu Nabi masih tanya, "Apa kau sudah ridho?" Orang itu mengatakan, "Iya, aku sudah ridho." Gitu kan. Maka Nabi SAW terus memberi suku-suku Arab kecuali Ansar. Ansar enggak dikasih waktu itu. Dari Madinah belum dibagi. Ini semua orang-orang mu'allaf ini. Di dalam tawanan perang, nanti kita akan kembali ke kisah Ansar ya. Di dalam tawanan perang wanita, ada satu wanita tua sekali, umurnya sudah 70 tahunan. Namanya Syaima binti Harith. Siapa orang ini teman-teman sekalian, Syaima binti Harith? Harith ini adalah suaminya Halimah Sa'diyah yang dulu menyusui Nabi SAW di Mekah.
dari suku Sa'di. Nama suaminya Halimah adalah Harith. Ini Syaimah anaknya Halimah Sa'diyah. Tapi sudah tua, lebih tua dari Nabi SAW. Waktu Nabi lagi disusuin oleh Halimah, ini sudah jadi kakak susuannya Nabi SAW. Dia teriak-teriak dalam harta rampasan perang ini di kumpulan tawanan. Dia mengatakan, aku adalah saudari Nabi kalian. Para sahabat menjawab, kami tidak tahu kalau Nabi kami punya saudari. Nabi meninggal ibunya 6 tahun. Ayahnya juga meninggal, dia masih 6 bulan di perut ibunya. Enggak ada saudaranya Nabi SAW gitu. Maka Syaimah berkata, bawalah aku kepadanya. Lalu dibawalah Syaimah ke hadapan Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, wahai utusan Allah, ada wanita yang mengaku sebagai saudari anda nih. Ini orangnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, siapa engkau? Nabi tidak kenal, sudah tua, 70 tahun. Nabi SAW waktu itu sampai umur 6 tahun saja tinggal di suku Sa'diyah. Selebihnya sudah tinggal di Mekah gitu kan. Dan kemudian hijrah ke Madinah. Maka Syaimah berkata, aku Syaimah binti Harith As-Sa'di. Aku adalah anaknya Halimah As-Sa'diyah. Nabi SAW berkata, apakah ada tanda kalau engkau adalah saudari sesusuanku? Ada sesuatu yang kau tahu? Kisah apa yang kau ingat? Maka kata Syaimah, di pundakku terdapat tanda bekas gigitanmu dulu. Itu yang aku ingat. Dulu pernah kau gigit pundakku, gitu kan? Maka Nabi SAW menjawab, engkau benar. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar Syaimah dibebaskan. Bahkan sempat Nabi SAW tawarkan agar Syaimah ikut ke Madinah, tapi dia lebih memilih untuk tinggal bersama kaumnya di kota Taif. Termasuk dalam tawanan perang adalah Suraka bin Malik al-Jush'umi. Masih ingat kita Suraka ini? Suraka ini waktu Nabi SAW mau hijrah ke Madinah dengan Abu Bakar, dia sempat mengejar. Gitu kan? Kemudian kaki untanya tenggelam, gitu kan? Kemudian dia sampai 3 kali, karena dia ketakutan maka dia mengatakan, hai Muhammad, berikanlah kepadaku jaminan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, suruh Abu Bakar tulis surat jaminan kalau Suraka punya jaminan dari Nabi SAW. Dan pada saat itu tentu di dalamnya itu atau ditulis pada saat itu oleh Abu Bakar di atas sebuah tulang, ya, dan disimpan oleh Suraka. Nabi SAW pada saat itu dilaporkan oleh para sahabat ada dalam tawanan Suraka. Minta tolong bertemu dengan anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pertemukan dengan saya. Kata dia, wahai Muhammad, apakah kau masih ingat aku punya jaminan darimu? Lalu dikeluarkanlah tulang tersebut, tulisannya Abu Bakar. Kata Nabi SAW, iya. Hari ini adalah hari kemuliaan dan pendapatan janji. Bebaskan dia. Dibebaskan. Melihat kejujuran dan kebaikan hati Nabi SAW, tiba-tiba Suraka syahadat, masuk Islam gara-gara itu. Sekarang kita masuk teman-teman sekalian ke keadaan kaum Ansar. Orang-orang Ansar di depan mata mereka, mereka yang tadinya menyambut Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dalam kondisi di Mekah ditolak, diusir, kan gitu. Maka mereka terpukul, kok bisa? Bahkan mereka yang merupakan pasukan inti yang menembus Mekah. Sekarang di Hunain pun mereka juga pasukan inti. Kok semua orang dapat ghanimah kecuali Ansar ini? Sebagian di antara mereka satu sama yang lain orang Ansar ini saling bicara. Kenapa ya Rasulullah melupakan kita? Apakah karena Rasulullah SAW sudah bertemu dengan kaumnya? Sudah ke Mekah, ketemu kaumnya, sudah menang membebaskan kotanya sampai lupa sama kita? Maksudnya kita lebih dulu diperhatikan. Pimpinan orang Ansar itu salah satu namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai utusan Allah, sesungguhnya Ansar memiliki beban pada jiwa mereka terhadap keputusan anda ini. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia mengatakan, karena anda membagikan ghanimah untuk seluruh orang kecuali Ansar. Kata Nabi SAW, bagaimana dengan engkau hai Sa'ad? Sa'ad ibn Ubadah ini orang pimpinan Ansar yang terkenal dengan keimanannya. Dia mengatakan, aku juga hanya bagian dari kaumku. Aku juga merasakan hal yang sama ya Rasulullah. Butuh jawaban ini. Maka Nabi SAW mengatakan, kumpulkan kaummu, jangan tinggalkan satupun dari Ansar kecuali sudah berkumpul, gitu kan? Dan tidak boleh ada yang hadir kecuali Ansar. Setelah mereka berkumpul dan hadir pada saat itu, Nabi SAW berkhutbah di hadapan mereka. Setelah tahmid, salawat untuk diri beliau SAW, beliau bersabda, wahai kaum Ansar, bukankah aku datang pada kalian di saat kalian sesat, lalu Allah beri hidayah? Bukankah saat aku datang kalian miskin, lalu Allah kayahkan kalian? Bukankah aku datang saat kalian berpecah belah, lalu kalian disatukan oleh Allah? Bukankah terkalahkannya
Yahudi musuh kalian, ya, itu dengan datangnya aku. Jadi dulu waktu di Madinah sebenarnya, waktu sebelum Nabi SAW hijrah, suku Ansar ini terdiri dari dua suku, namanya Aus dan Khazraj. Itu oleh orang-orang Yahudi dibuat berantem terus, perang, dan dibiayai, sehingga peranglah terus gitu kan. Setiap pertanyaan Nabi SAW ini selalu jawaban orang Ansar, Allah dan Rasulnya pemilik karunia dan kebaikan. Lalu Nabi SAW berkata lagi, dan pastilah kalian juga benar kalau kalian berkata, kalian bisa jawab, hai Muhammad, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan tersesat, lalu kami menerimamu. Kamu enggak tahu harus kemana, Madinah dulu menerimamu. Datang dalam keadaan miskin dan kami memberimu, terusir dan kami melindungimu. Kaum Ansar serentak semuanya menjawab mengatakan, sungguh milik Allah dan Rasulnya karunia dan kebaikan. Nabi SAW lalu bersabda, wahai Ansar, apakah kalian kecewa karena aku telah mengobati dan mengokohkan hati orang-orang lemah dan aku bergantung dengan iman mereka? Aku berikan itu karena mereka bisa murtad, mereka masih mu'allaf. Sementara aku melihat kalian beda, kalian adalah orang-orang yang sudah tertanam iman dalam hatinya. Bagaimana pendapat kalian wahai Ansar? Sementara manusia membawa unta dan kambing dan kalian membawa pulang Rasulullah SAW. Maka serentak seluruh Ansar waktu itu menutup wajah-wajah mereka sambil menangis dan berkata, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya, kami telah ridho dengan Allah dan Rasulnya. Mereka terus menangis sampai akhirnya suara mereka terdengar ke seluruh penjuru lokasi pada saat itu. Di sini teman-teman sekalian, tentu kita ambil pelajaran penting, bagaimana bisa dipertemukan dan dipertaruhkan antara harta rampasan perang dengan Rasulullah SAW. Gak mungkin. Maka pada saat itu pun Nabi SAW berdoa kepada Allah dan berkata, ya Allah, kasihanilah Ansar dan anak-anak Ansar, juga cucu-cucu Ansar. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah, berkahilah, rahmatilah Ansar dan keturunan Ansar dan anak-anak Ansar dan keturunan-keturunan Ansar. Ya Allah, musuhilah semua yang memusuhi Ansar dan kasihanilah semua yang mengasihani Ansar. Maka seluruh Ansar pada saat itu berdoa dengan doa, bergembira dengan doa Nabi SAW, dan akhirnya mereka mengambil atau menerima keputusan itu. Dan ini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, bagi mereka terpenting adalah masalah kenikmatan iman, bukan harta. Dan yang membuat orang-orang Ansar bisa menerima sementara orang menerima 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ukiah emas, dan sementara mereka tidak, hanya karena masalah keimanannya. Pada saat Nabi SAW akan kembali ke Mekah, tiba-tiba utusan Hawazim datang kepada Nabi SAW. Kita tutup dengan ini tentunya. Wahai Muhammad, kasihanilah kami. Setelah Nabi SAW bagi-bagi harta rampasan perang semuanya, wanita-wanitanya, anak-anaknya, hartanya semua sudah dibagi, gitu kan. Maka baru datang utusan kota Taif, Hawazim ini. Baru keluar dari benteng setelah Nabi tunggu 10 hari. Dia mengatakan, wahai Muhammad, kasihanilah kami. Apalagi nikmatnya hidup setelah seluruh wanita dan anak-anak tidak lagi bersama dengan kami. Mereka rupanya selama 10 hari semuanya laki-laki di benteng itu merasa sedih. Bagaimana tidak ada lagi istri dan tidak anak, tidak ada lagi wanita, tidak ada lagi anak-anak, hilang semuanya. Dibawa pulang oleh orang-orang karena jadi rampasan perang. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku tidak menunggu selama waktu ini semua 10 hari kecuali berharap kalian datang dan memohon serta masuk Islam gitu. Sekarang semua sudah di tangan orang-orang, gak mungkin aku ambil kembali. Lalu utusan Hawazim mengatakan, tolonglah hai Muhammad, lakukan sesuatu. Kata Nabi SAW pada saat itu, bertanya kepada mereka, mana yang kalian lebih sukai, keluarga kalian atau harta kalian? Pilih salah satunya, istri, anak atau harta. Maka mereka mengatakan, tentu kami tidak akan mendahulukan sesuatu dari nasab kami. Artinya pasti keluarga kami dahulukan. Maka Nabi SAW mengatakan, bila sudah nanti aku akan kumpulkan manusia. Bila aku sudah kumpulkan manusia, aku akan berikan kalian kesempatan untuk menyampaikan hajat kalian. Dan sampaikanlah hajat kalian. Saat muslimin dikumpulkan oleh Nabi SAW, semua disuruh kumpul. Sementara mereka